Ya, ada dua orang ulama yang menyurat saling mengingatkan untuk selalu berada di garis ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya berinteraksi dengan baik, saling mengingatkan itu. Tidak diingatkan kemudian malah menjadi marah. Itu berbeda sekali dengan zaman sekarang. Ada orang kalau diingatkan malah tambah marah. Oke, kalau di slide itu ada di slide yang ke-19. Waqad hukiya, dan sungguh telah diceritakan, anna Yahya, sesungguhnya Yahya ibnu Yazid An-Naufaliyah, yang An-Naufali, kataba iku kirim surat. Kalau kataba kan menulis ya, dimaknai kirim surat karena menulisnya itu untuk dikirim gitu. Kataba kirim surat sopo Yahya ila Malik bin Anas, marang Malik bin Anas radhiyallahu anhuma, radhiya muga ngridani sapa Allah anhuma saking Yahya lan Malik bin Anas. Malik bin Anas itu yang terkenal kemudian menjadi madhab atau Imam Malik yang dinisbatkan kepada beliau madhab Maliki. Suratnya isinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala rasulihi Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Min Yahya ibni Yazid ibni Abdul Malik ila Malik bin Anas. Jadi ada Malik dua di sini. Tapi kalau yang satu itu Maliknya ini buyutnya mungkin. Yahya bin Yazid bin Abdul Malik. Bahaya ya berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini kita tiru sampai sekarang ya. Kita sering menulis surat itu ya dengan bismillah. Lalu kemudian sholawat ala rasulihi Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Min Yahya bin Yazid bin Abdul Malik ila Malik bin Anas. Amma ba'du. Setelah itu, amma ba'du, anapun kang kasebut. Fakot balago teman-teman teko ni ingsun. Apa annaka setuhune sira iku talbasu, menganggo sapa sira ad-daqqaqa ing penganggo bagus, wa takululan mangan sapa sira ar-raqqaqa ing panganan kang edi, wa tajlisu lan lungguh sapa sira alal wati'i ing atase lemek kang empuk, wa taj'alu lan andadekake sapa sira ala babika ing atase lawang ira, dadekake hajiban ing wong kang anjaga. Waqat jalasta lan temen-temen lungguh sapa sira majelisal ilmi ing dalem palungguhane majelis ilmu. Waqat duribat lan temen-temen den berangkatake ilaika maring sira apa almutiyu tumpaan, wartahala lan padha budal sapa sira, wartahala lan budal ilaika marang sira sapa annasu menungso, wattakhadhu lan padha nganggep sapa menungso ka ing sira imaman dadi imam, waradu lan padha ridho sapa nas bikaulika kelawan pangucap sira. Fattaqillaha, fattaqi mongko bertakwa sapa sira, mongko wedi sapa sira Allah ing Allah taala maha luhur Allah. Ya Malik, wahai Malik, walaika lan netepono sapa sira bitawadui kelawan tawadhu. Katabtu nulis sapa ingsun ilaika maring sira bin nasika kelawan ngarepaken bagus, minni saking ingsun kitaban ing surat.
mattala'a alaihi ghairullah. Mattala'a kang ora ningali alaihi ing atase kitab sapa ghairullah sakliyane Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalam. Jadi Yahya, ini ada orang namanya Yahya ini menulis surat kepada Imam Malik radhiyallahu anhu. Beliau isinya adalah mengingatkan kepada Imam Malik bahwasanya Imam Malik sebagai seorang imam yang diikuti oleh banyak orang, mengapa kok juga masih makan makanan yang enak, tidur yang enak, dan duduk di tempat yang empuk, bahkan mempunyai penjaga di depan rumahnya. Itu bagi Yahya itu tidak pas gitu. Karena itu menunjukkan berlebihan terhadap dunia. Oleh karenanya Yahya ini mengingatkan fattaqillah, bertakwalah kepada Allah. Kitab ini atau surat ini saya tulis tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini mengingatkannya juga dengan cara yang sangat rahasia, tidak kemudian di depan umum mengata-ngatain dulu gitu kan. Mengata-ngatain lalu yang terjadi kan akan riuh. Sebagaimana sekarang kan riuh itu. Wallahu alam lah dewe-dewe wong-wong. Cak Nun mengkritik presiden sama orang-orang di sekelilingnya. Kan jadinya riuh. Kalau ini caranya Yahya bin Malik ini disurati. Maka di situ ditulis, ini nggak ada yang tahu kok selain Allah. Nah, setelah dinasehati seperti itu, kemudian fakataba ilaihi Malik, maka kirim surat ilaihi maring Yahya, surat balasan sapa Malik. Bismillahirrahmanirrahim, isi suratnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Min Malik bin Anas ila Yahya bin Yazid. Salamullah utawi rubo-rubone Allah. Utawa keselamatan yang dari Allah. Alaika iku muga tetep ing atase sira. Amma ba'du, anapun ing dalam sakwise kang kasebut. Faqad wasala mongko teman-teman tumeka ilayya maring ingsun kita buka surat nira. Bahwa ko aminni mongko tumiba saking ingsun mau ki an nasiha ing dalem nggon tumibane karep bagus. Wasyafaqati lan welas wal adabi lan adab. Amta akallahu bittaqwa. Amta'a muga-muga paring bungah ka ing sira sapa Allahu Allah bittaqwa kelawan takwa. Wa jaza dan muga-muga ambales sapa Allah ka ing sira bin nasika sebab nasihat khairan ing kebagusan. Wa as'alu lan nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah Ta'ala nyuwun at-taufiqa ing pitulung wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wala haula lan ora ana daya sumingkrih saking maksiat iku maujud. Wala quwata lan ora ana kekuatan iku maujud illa billah angin kelawan pitulunge oleh pitulunge Allah. Al-aliyyi kang luhur al-azimi kang atur agung. Fa amma ma dzakarta mongko anampun utawi barang dzakarta kang nutur sira ing man li marang ingsun ani ing setuhune ingsun iku akulu mangan sapa ingsun arraqqa ing panganan kang edi. Wa albasu lan menganggo sapa ingsun at-taqqa ing panganan kang bagus. Wa hatajibu lan gawe aling-aling sapa ingsun. Oke.
aling-aling buat penjaga satpam nek saiki. Wa ajlisu lan nunggu sapa ingsun alal wati'i ing atase lemek empuk. Jadi wong sing jenenge wati itu ternyata maknane lemek empuk. Menurut bahasa Arab loh, ya. Kalau bahasa Jawa nggak tahu. Apa artinya wati bahasa Jawa? Oh gitu. Ketika saya Oh, oke. Kalau di sini ini alal wati'i ing atase lemek kang empuk. Panahnu utawi ingsun iku naf'alu nglakoni sapa ingsun dalika ing mengkono-mengkono kabeh. Wa nastaghfiru lan nyuwun ngapura sapa ingsun Allah ing Allah taala maha luar. Faqad qala Allah taala maka teman-teman wis dawuh sapa Allah taala maha luar Allah. Dawuhipun Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat thayyibati minar rizq. Oke, jadi itu suratnya Al-A'raf ayat 32. Kul katakanlah, kul katakanlah. Kul ngucap sapa sira Muhammad. Man utawi sapa wonge harrama iku ngaramake sapa man zinatallah ing pepaese Allah. Allati akhraja kang wis ngetokake sapa Allah li ibadihi marang pira-pira kawulene Allah. Wat thayyibati lan ing pira-pira perkara kang bagus minar rizki saking rezeki. Katakanlah siapakah yang melarang memakai perhiasan Allah dan memakan rezeki yang baik yang diadakannya untuk hambanya. Quran surat Al-A'raf ayat 32. Wa ini lan setuhune ingsun la a'lamu nyekti ngerti sapa ingsun anna tarkadzalika iku khairun. Anna tarkadzalika ing setuhune ninggal mengkuno-mengkuno kabeh. Enak lalu tidur di atas kasur yang empuk, meninggalkan itu lebih bagus. Minat dukhuli ketimbang saking melebu fihi ing dalem dalik. Wala tadak lan ojo ninggalake sapa sira na ing ingsun min kitabika saking surat nira. Jangan kau meninggalkan kami untuk terus bersurat mengingatkan kami. Intinya begitu nih. Falasna mengko ora ana sapa ingsun itu nadau ninggal sapa ingsun ka ing sira min kitabina saking surat-surat ingsun. Insyaallah nek jenengan nyurati mengingatkan akan kami balas. Wassalam. Fangdur mongko ningali ya sapa sira. Nah, ini sudah kalimatnya Imam Ghazali yang ini. Fangdur mongko ningali ya sapa sira ila insafi malikin ing atase insafnya Imam Malik. Id id i'tarafa krana ngakoni sapa Imam Malik ana tarka dzalika ing setune ninggal mengkono-mengkono tazayyun iku khairun luwih bagus minat dukhuli katimbang melbu fihi ing dalem tazayyun. Wa aftalan awe fatwa sapa Imam Malik bi annahu kelawan setuhune tazayyun iku mubahun mubah. Jadi orang berhias itu mubah. Apalagi dengan rasa syukur. Rasa syukur karena sudah dikaruniai Allah rezeki, maka fakadis tampakkanlah atau sampaikanlah kenikmatan yang Allah berikan kepadamu. Fakadis itu kan bisa dalam bentuk pakai baju yang bagus, pakai motor yang bagus, pakai perhiasan yang bagus. Arroji ini 100 juta. Mana ya arroji 100 juta ya? Ikut toko Mas Sofi. Miliaran bahkan ada. Itu mubah atas saya. Jadi sekali lagi itu adalah kalau
terlampaui batas dari mubah itu yang menjadi haram. Terlampaui berhias yang menjadi haram itu kalau kemudian menimbulkan rasa sombong, rasa bangga diri, rasa meremehkan orang lain, rasa lalai dari Allah. Itu. Nah, kebanyakan kan ya setahu saya sih kebanyakan seperti orang punya motor bagus itu kemudian akunya keluar. Oh, keluar aku. Wis dikai rezeki Allah di aku. Nah, walaupun walaupun yang menyebabkan dia itu adalah bersyukur, tapi kalau sombong bersyukur, aku ya dikai Gusti Allah rezeki sing banyak itu sudah terpeleset. Berterima kasih, bersyukur pada Allah niku tidak boleh dengan sombong. Bersyukur dengan Allah itu hendaknya dengan betul-betul mengingat ini adalah rizki, anugerah yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan yo nek ora aku ora diparingi Gusti Allah, itu jadi sombong. Mendekatlah kepada Allah seperti betul-betul debu yang tak berarti di hadapannya. Karena ya memang seperti itu harusnya, bukan merasa berjasa kepada Allah. Oleh karena itu, sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang penuh dengan banyak istighfar, dengan rasa syukur, padahal ya sudah diampuni oleh Allah, sudah maksum. Rasulullah niku kan maksum, terjaga, dijamin masuk surga. Sudah terjaga, dijamin masuk surga, tetapi masih setiap harinya beliau itu selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah sikap bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu selalu merendahkan dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu kita ikuti, maka kita hendaknya mendekatkan diri kepada Allah itu dengan rasa itu gitu. Dengan rasa rendah hati, bahkan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagaikan debu yang tak berarti apa-apa. Ya Allah, aku ngadep kepadamu karena saya sudah berjasa. Itu raden apa? Bertentangan dengan adab kepada Allah Subhanahu. Nanti kalau seperti itu bisa dibalik oleh Allah. Jasamu semono. Lah nikmatku yang aku anugerahkan kepada kamu itu lebih berlipat-lipat, ribuan kali lipat daripada apa yang engkau sombongkan kepada. Ya Allah, aku sholat bunyi. Ya Allah, aku sudah sedekah gitu kan. Itu lalu kemudian, nah apa arep dihitung? Nanti enggak imbang. Nah, nikmat Allah tidak terhitung banyak. Dan apa yang terjadi? Imam Malik kemudian insaf loh. Insaf dan mengakui bahwa meninggalkan tazayun, meninggalkan berenak-enakan itu adalah lebih baik. Saudara-saudara, logika mengapa kok meninggalkan enak-enakan itu lebih baik? Jadi begini. Kita kan mengingat, mungkin juga berpengalaman ya, bahwasannya rasa nikmat itu adalah nagih. Nagih itu membuat candu, bener ya? Seperti rokok, enak kan? Berarti orang pengen ngerokok terus. Ngopi juga enak, pengen ngopi terus gitu. Nah, itu sama gitu. Karena mencandu yang enak-enak itu, maka sering kali orang itu kalau sudah enak akan mencari enak yang di atasnya. Nah, wis kopi enak, kopi mana sing luwih enak. Itu sekali lagi bukan tidak boleh, itu mubah, tetapi dikhawatirkan
dengan diseret sedikit demi sedikit itu tanpa terasa kita akan bisa dijerumuskan oleh setan menuju satu jurang yang itu bukan lagi mubah tapi itu menjadi haram. Wa aftalan awe fatwa bi annahu lawan setuhune tazayun iku mubahun mubah. Maka sodako lan teman-teman wis bener sapa Malik fihima ing dalem iktiraf jami'an lan fatwa fatwa mubah tadi itu benar. Wa mislu Malikin fi mansobi utawi sepadane Malik fi mansobihi ing dalam pangkate Malik. Ida samahat tatkalane gawe kamurahan sapa nafsuhu awake Malik bil insafi lawan insaf bil i'tirafi lan ngakoni fi misli hadhihi nasiha ing dalem saumpamane iki nasiha. Fatakwa mengko iku dadi kuat aidon kelawan malih apa nafsuhu awake Malik alal wukufi ing atase mandeg ala hududil mubah ing atase pira-pira angger-anggere perkara kang mubah. Hatta la yahmila hingga ora anggelemake ing Malik apa dalika mengkono wukuf alal muraati ing atase muruah itu menjaga diri. Wal mudahanati lan apik-apik tambuh wat tazawuri lan ngliwati batas. Kalau bahasa Indonesia maka kuat pula lah dirinya Imam Malik untuk berdiri di atas batas-batas yang diperbolehkan. Sehingga keadaan yang demikian tidaklah membawa dia kepada riak, berminyak-minyak air, dan melampaui batas ilal makruhati ing pira-pira perkara kang disengiti. Wa amma ghairuhu anapun utawi liyane Malik fala yakdiru mongko iku ora kuat alaihi ing atase wukuf. Fala yakdiru ora kuat sapa ghairuhu alaihi ing atase wukuf. Fatta'rihu mongko utawi melebu alat tanah umi ing atase enak-enakan bil mubahi kelawan perkara mubah iku khatarun kekhawatiran azimun kang gedhe. Khatarun azimun kekhawatiran yang gedhe. Bahwa utawi takrih iku ba'idun adoh minal khaufi saking wedi wal khasyati lan wedi marang Allah. Wa khasiyatu ulama illah utawi sifat khususi ulama Allah. Adapun kekhususan yang namanya ulamanya Allah adalah al khasyatu iku wedi. Wa khasiyatul khasyah utawi sifat khususi wedi Allah iku at-tabaudu ngadoh min madhanil khatari saking gon penyonone perkara kang nguwatirake. Wa minha dan iku setengah saking alamat ulama akhirat ayyakuna yento ana sapa alim ulama akhirat iku mustaqsiyan ngadoi alas salatin ing atase pira-pira wong kang nyekel pemerintahan. Fala yadkhulu mongko ora mlebu sapa alim alaihim ing atase salatin albatata babar pisan madama yajidu selagine langgeng sapa alim iku nemu sapa alim alal firori marang lumayu lari anhum saking salatin nemu-nemu sabilan ing dalan. Balayam bagi
balik sayukjo ayah tariza apa yen to ngreksa sapa alim an mukhalatatihim saking nyampuri salatin wa in ja'u senajan nekani sapa salatin ilaihi marang alim fa inna dunya mongko seduhunya dunya fa inna dunya mongko seduhune dunya iku khulwatun manis khudratun ijo wazimamuha utawi kendaline dunya bi aidis salatin iku tetep ing dalam kekuasaane pira-pira wong kang nyekel pemerintahan. Fainat dunya sesungguhnya dunya iku khulwatun manis khudratun ijo wal mukhalitu lan utawi wong kang nyampuri marang lahum marang salatin iku layakhlu ora sepi sapa mukhalid antakal lufin saking merdi-merdi bitolabi mardhatihim ing dalam nyuprih ridone salatin wastimalati qulubihim lan amrih mengklenge atine salatin ma'anahum ing dalam sertane sedune salatin iku dolamatun pira-pira wong kang nganiaya wayajibu lan wajib ala kulli matadayyinin ing atase saben-saben wong kang ahli agama apa al ingkar alaihim ing atase salatin. Kalau pemerintahannya itu zalim, maka ahli agama itu paling tidak itu ingkar. Ingkar itu tidak sepakat. Sementara kalau pemerintahan itu zalim, ulamanya juga dekat dengan pemerintah, maka akan sulit untuk ingkar terhadap kezaliman penguasa. Karena orang dekat itu biasanya akan terjadi hal-hal untuk saling menyenangkan antara satu sama yang lain kalau dekat. Watat yiku sudurihim dan ngerupekake piro-piro atine salatin biidhari dulmihim kelawan ngelahirake nganiayone salatin. Watakbihi fi'lihim dan meremehkan lan melehke lan olone penggaweane salatin. Fadakhilu mongko utawi wong kang mlebu alaihim ing atase salatin imma ayal tafita iku ana kalane noleh sapa dakhil ila tajammulihim marang oleh ambagusake salatin bayas dari mongko ngemprehake sapa dakhil nikmatallah ing nikmate Allah alaihi ing atase dakhil au yaskuta utawi kendel sapa dakhil kendel au yaskuta utawi kendel sapa dakhil anil ingkari saking ingkar alaihim ing atase dakhil fayakunu mongko ana sapa dakhil iku mudahinan iku mudahinan api tambuh api tambuh itu bermanis-manis muka berminyak-minyak air au yatakallafa utawa merdi-merdi sapa dakhil fi kalamihi ing dalem gunemane dakhil kalaman ing kalam imaradhatihim krana nyumprih ridone salatin wa taksini halihim lan ambagusake tingkae salatin wadzalika utawi mengkono tahsin ya huwa ya dzalik iku ala buhatu goroh asyariku kang pertelo au ayat ma'a utawa yen to beronto sapa dakhil fi ayyanala ing dalem yen to merkoleh sapa dakhil min dunyan
min dunyahum saking dunyane salate. Wadzalika utawi mengkono-mengkono mayunalu min dunyahum huwa ya dzalik huwa ya dzalik iku asyuhtu dunya haram. Fasayati fi kitabil halali wal haram. Ini bahasa Indonesianya saya baca. Khasyiatu ulama illah, kekhususan ulama Allah itu adalah takut kepada Allah. Jadi inti dari ulama itu adalah takut kepada Allah. Kalau tidak takut kepada ulama berarti itu ya ulama hanya sebutan saja. Itu sebagaimana di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, innama yakhsyallaha, bener nggih? Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi kekhususan itu. Dan kekhususannya takut kepada Allah itu adalah at-taba'udu min madhanil khatari, yaitu menjauh dari tempat-tempat yang membahayakan bisa meruntuhkan ketakutannya kepada Allah. Kekhususan ulama ialah takut kepada Allah, dan kekhususan dari takut itu ialah menjauhkan diri dari tempat-tempat yang berbahaya. Dan di antara tanda-tanda ulama akhirat itu ialah menjauhkan diri dari sultan atau penguasa-penguasa. Maka tidaklah dia sekali-kali masuk kepada sultan-sultan itu selama masih ia memperoleh jalan untuk lari daripada mereka. Tapi sesungguhnya ia menjaga diri daripada bercampur baur dengan sultan-sultan itu, meskipun mereka itu datang kepadanya. Sesungguhnya dunia itu manis, menghijau, tali temalinya di tangan sultan-sultan. Orang yang bercampur baur dengan mereka tidaklah terlepas dari bersusah payah mencari kerelaan dan menarik hati mereka, sedang mereka itu adalah orang zalim. Maka haruslah di atas tiap-tiap orang yang beragama, orang-orang yang beragama hendaknya menantang mereka dan menyempitkan dada mereka dengan melahirkan kezaliman dan menjelekkan perbuatan mereka. Kalau sultannya jelek, kalau sultannya baik, ya malah harus didukung. Ini harus dipahami betul ya. Intinya sesuatu itu bukan karena dia itu jadi sultan, bukan dia itu jadi presiden, bukan dia itu pejabat pemerintah, tapi perbuatannya yang penting itu. Kalau mereka itu pemerintah itu adil, melakukan tanggung jawabnya, ya harus kita dukung. Tetapi kalau mereka itu zalim, tidak melakukan tanggung jawabnya, ya tidak pandang itu presiden, tidak pandang itu pejabat. Orang saja kalau zalim ya harus, yang nggak punya jabatan kalau zalim ya harus kita ingatkan. Intinya pada seperti itu. Kan tidak ada di dalam Al-Quran itu. Bencilah para penguasa, kan nggak ada. Bencilah ketidakadilan, lawanlah ketidakadilan, lawanlah kezaliman gitu. Cuma dulu mungkin juga itu akan terjadi sepanjang zaman. Kebanyakan orang yang kaya menyalahi agama, aturan agama, itu adalah orang-orang yang penguasa-penguasa itu. Maka kemudian disebut penguasa zalim. Nah, nanti kalau semua penguasa itu zalim lah, sahabat Abu Bakar itu penguasa, sahabat Abu Umar juga penguasa, khalifah kan. Memang orang-orang yang masuk ke dalam kalangan sultan-sultan itu ada kalanya mereka itu harus
menolehkan kepala, berbaik-baik dengan pemerintah. Lalu dengan seperti itu ia menodai nikmat Allah kepada. Atau dia berdiam diri dari menantang sultan-sultan itu, lalu ia berminyak-minyak air dengan mereka. Atau bersusah payah dalam perkataannya mencari kata-kata untuk kesenangan. Dan membaguskan hal ikhwal sultan. Sahih, ini sahih, monggo. Yang demikian itu adalah kebohongan yang nyata atau mengharap akan memperoleh apa-apa dari dunia mereka. Saya kemarin sudah cerita ada orang menolak 1,5 M dari pemerintah ya, di sini, bukan di sini. Jadi malam Selasa yang kemarin saya pas telat itu, ingat saya kan nganter teman saya itu cerita dia itu barusan sudah agak lama sih, beberapa bulan gitu, menolak bantuan pemerintah sebesar 1,5 M. Mengapa kok ditolak? Dia istikharah. Jadi ada beberapa yayasan yang yayasan itu mendapatkan bantuan dari pemerintah. Dari departemen apa, ini saya rahasiakan. Tapi dia kemudian istikharah, besok mau dikasih tanda tangan istilahnya. Lalu malamnya itu istikharah, ternyata dia yayasannya itu tidak boleh kalau menerima uang bantuan dari pemerintah. 1,5 M. Sok bangun pirang kelas itu. Kan manfaat kan gitu. Tapi istikharahnya kok bilang nggak boleh, ya wallahu a'lam. Istikharahnya itu ada isyarat begini. Namun pondokmu itu akan kami bikin sebagai pondok untuk bersih-bersih. Bersih-bersih. Artinya kalau mau bersih-bersih ya di pondok tempat teman saya itu. Bersih-bersih jiwa, bersih-bersih diri. Sementara kalau kita itu menerima bantuan dari pemerintah, kan banyak hal yang harus kita sesuaikan. Ya, piye-piye wong iku nek bar dikei duit akeh iku kan arep muni langsung, oh kamu salah, itu kan angel. Menungso loh, manusia loh. Kecuali manusia super. Bar dikei duit langsung salah. Angel, Pak, bener angel. Sulit sekali. Nah, sementara yayasan yang lain itu mau nerima, ya itu kan urusannya sendiri-sendiri. Jadi begini. Satu yayasan, satu pondok dengan pondok yang lain itu bisa jadi adalah walaupun uangnya itu sumbernya satu, tetapi penerapannya, penerimaannya itu bisa jadi lain-lain. Itu tergantung pribadi. Kalau dia dapat 1 M lalu bisa memang tetap tegak di dalam kebenaran, ya istikharah mungkin ditunjukkan untuk diterima. Itu mirip pada waktu saya dulu dengan komunitas Yabati ini, kita mau mendirikan panti asuhan. Setelah saya istikharah kan nggak boleh. Gitu. Ternyata wong sing dhisik dukung-dukung bikin panti asuhan saiki ya wis gak ono kabeh. Oh iya, memang sumber dayanya belum siap. Sementara mengelola uang itu, sebagaimana di sini tadi diungkapkan, dunia itu manis loh. Manis, hijau, royo-royo. Dan itu kalau nggak tahan, bisa berbahaya. Bahkan dulu saya pernah ada pengalaman, ada orang itu tiap minggu bisa loh nyunati infake masjid. Dia takmir gitu loh. Dan dia juga yang menghitung uang tiap. Kalau dulu itu kan infak ya paling Jumat itu toh. Zaman dulu. Itu disunati. Ketahuan ya sudah. Oke. Nah, bagi orang yang kuat, di antara orang-orang yang kuat itu kuat kaya, itu adalah Nabi Sulaiman, Nabi Daud,
Siapa lagi yang kaya Nabi? Sahabat Utsman. Kalau dari kalangan ulama yaitu Syekh Abu Hasan Asyadzili, pendiri Thariqah Syadziliyah itu kaya sekali. Sampai kendaraannya aja emas. Pernah saya ceritakan ya itu ya. Bahasanya beliau itu ya walaupun seperti itu, dia itu seperti membawa air yang tiap saat harus konsentrasi menyambungkan komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kebiarnya dunia itu tidak bisa dinikmatinya. Nabi Dawud itu kaya, tapi puasanya satu hari puasa, satu hari buka. Bar buka poso maneh itu kan berat. Seperti itulah. Monggo nek kuat kaya ya seperti Nabi Sulaiman, Nabi Dawud, ada contohnya semua kok. Kaya boleh, jadi presiden boleh, jadi pejabat juga boleh, jadi orang yang kaya raya aja boleh. Intinya tetaplah di garis taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, saudara-saudara, untuk malam hari ini cukup. Insya Allah besok akan kita lanjut pada pembahasan tentang saya TV kita bil halal wal haram. Insya Allah besok minggu depan kita lanjut. Kita tutup dengan membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Barakatul Fatihah. Turun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.